Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa pada pagi hari yang cerah ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di pertemuan kedua, untuk mata kuliah Fisika Dasar 1, sebagaimana yang telah Ibu rencanakan dalam RPS, Rencana Pembelajaran Siswa, ada beberapa bahan kajian yang akan kita bahas di agenda pertemuan kedua pada pagi hari ini. Oke, harapannya kalian sudah mencermati, membaca daripada RPS. Kemudian untuk referensi yang kita gunakan sebagai buku utama adalah Halliday. Kemudian ada beberapa buku pendukung yang nantinya akan kita gunakan selama 1 semester ke depan. Nah, meskipun Ibu membagikan referensi yang sedemikian, kalian juga bebas bisa mengambil referensi dari manapun, referensi yang kiranya dapat mendukung proses belajar kita. Baik, sebelum kita mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kepada overview pertemuan kedua. Di pertemuan kedua, kita akan membahas terkait basic materi fisika dasar, mulai dari pengukuran, kemudian besaran dan satuan, angka penting dan ketidakpastian, posisi, perpindahan, dan kecepatan, kemudian terakhir kecepatan versus kelajuan. Oke. Pengukuran untuk di buku referensi 1 itu terletak di chapter 1 ya. Bagian pengukuran, kalian juga bisa menyimak dari buku yang lain asal mendukung proses pembelajaran kita. Baik, pengukuran. Kalau kita mendengar kata pengukuran, yang terlintas dalam benak kita adalah ukuran. Atau bagaimana kita bisa mengetahui besarnya suatu benda yang diperoleh dari alat ukur. Nah, pengukuran ini menjadi sangat penting dalam fisika, karena dalam memahami fisika, di sini sangat bergantung pada pengukuran besaran-besaran fisika. Setiap besaran dinyatakan dalam nilai dan satuan, di mana besaran-besaran tertentu menjadi dasar dari turunan besaran lainnya. Oke, sebagaimana kita ketahui, dalam fisika terdapat berbagai macam besaran yang ketika kita ingin melaporkan selalu disertai dengan nilai dan satuan. Kita ambil contoh. Besaran panjang. Panjang tali sama dengan 5 meter. 5 di sini adalah nilai, kemudian meternya adalah satuan. Kemudian beberapa besaran ini dijadikan dasar dari turunan besaran lainnya. Maka mengapa dalam fisika kita sering mendengar besaran pokok, besaran turunan. Nah, besaran turunan ini diturunkan dari besaran-besaran pokok. Kemudian yang ketiga, mengapa pengukuran menjadi sangat penting dalam fisika? Yaitu kita perlu standar pengukuran, baik dari alat ukur, kemudian satuan. Bayangkan ketika kita tidak mempunyai standar pengukuran, bisa jadi orang salah mengartikan. Misal, massa beban saya adalah 50 kg. Ketika kita tidak memiliki standar, misal kilogram sama dengan berapa gram dan sebagainya, kita akan kesulitan untuk menyelaraskan bagaimana pemahaman daripada pengukuran meliputi daripada nilai dan satuan. Kemudian poin yang keempat, konversi satuan berdasarkan standar sistem satuan yang telah ditetapkan dan diakui secara umum. Mengapa ini diperlukan? Tentu saja. Kalian coba bayangkan, misal di Indonesia, pengukuran massa biasanya adalah dalam kilogram. Kemudian kita beralih ke negara asing, katakanlah Inggris. Untuk satuan pengukurannya, untuk massa misal, bisa jadi mereka tidak menggunakan kilogram. Nah, bagaimana kita bisa tahu? Diperlukanlah konversi satuan. Oke, jadi dalam ranah ilmu fisika, pengukuran menjadi sangat penting. Baik, kita lanjutkan. Kemudian fisika. Dari awal tadi kita menyinggung terkait fisika. Kemudian kalian di sini juga masuk di dalam ranah prodi fisika. Lalu, fisika ini sebenarnya apa sih? Apa yang akan kita pelajari
selama kalian mungkin 4 tahun ke depan, atau mungkin dalam jangka pendeknya adalah selama 1 semester ini. Fisika. Oke, mungkin dari kalian banyak yang mendefinisikan fisika adalah kita belajar tentang alam dan segala aturan-aturannya dan sebagainya. Oke, kita tinjau dari kehidupan sehari-hari kita. Banyak sekali fenomena ataupun alat-alat yang prinsip penggunaannya pun berdasarkan fisika. Bahkan apa yang kita lakukan sekarang, Wi-Fi, kemudian komunikasi jarak jauh, kita saling bisa melihat muka kita walaupun di tempat yang berbeda. Kemudian basic daripada komputer, semuanya adalah pada atau berdasar pada ilmu fisika. Oke, kita tinjau yang paling sederhana. Planet berada dalam orbitnya sedemikian teraturnya. Apa yang bekerja? Mungkin itu yang akan menjadi pertanyaan. Ketika kita sebagai orang awam belum belajar terkait fisika, di sini akan muncul pertanyaan, apa yang mempengaruhinya, mengapa sedemikian teraturnya? Meskipun kita sebagai umat muslim, tentu saja segala penciptaan alam semesta ini diatur dan dikendalikan oleh Sang Maha Pencipta. Namun, karena kita dianugerahi ilmu, dianugerahi pikiran, maka sudah selayaknya kita menggunakannya sebaik-baiknya. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan apa yang telah dianugerahkan kepada kita dalam rangka kita sebagai khalifah di bumi, pengelola bumi. Bagaimana kita bisa mengelola bumi jika kita tidak tahu aturan di dalamnya? Kemudian, pesawat dengan massa bertonton mampu melayang di udara dan tidak terjatuh. Coba, orang fisika pasti bisa menjelaskannya. Padahal bayangkan saja, ketika kita melempar bola ke atas, otomatis bola itu akan jatuh ke bawah. Nah, ini bagaimana dengan pesawat? Pesawat dengan massanya yang bertonton mampu melayang di udara dan tidak terjatuh. Kecuali untuk kondisi yang tidak diinginkan, ada kecelakaan dan sebagainya. Orang fisika sudah pasti mampu menjelaskannya. Kemudian kita lihat, ketika kita mau mengayuh sepeda itu dapat dengan mudah, istilahnya seimbang, kita tidak terjatuh. Nah, dinamika apa yang bekerja di dalamnya? Orang fisika bisa menjawabnya. Nah, dari 3 contoh ini saja kita tahu bahwa kehidupan kita dikelilingi dengan aturan-aturan ilmu fisika. Maka sering dikatakan, fisika adalah the theory of everything. Kita pinjam istilahnya dari Stephen Hawking, tapi kita tidak akan menjelaskannya ya. Jadi maksud di sini Ibu ingin membuat lebih mudah. Apa sih fisika itu sebenarnya? Gitu ya. Bisa dikatakan the theory of everything, teori tentang segalanya. Karena bisa dikatakan bahwa dunia ini diatur oleh fisika. Di sini Ibu kasih tanda bintang dengan catatan, kita tidak meniadakan bahwa segala penciptaan alam semesta adalah dikendalikan, diatur oleh Sang Maha Pencipta. Nah, kalau di awal tadi sudah Ibu katakan, nah, karena kita dianugerahi otak, pikiran, dan kita sudah diperintahkan untuk mengamati segala penciptaan alam semesta untuk bagaimana kita bisa meningkatkan ketakwaan kita, maka sudah selayaknya kita mengoptimalkan sebaik mungkin apa yang dianugerahkan kepada kita gunakan sebaik-baiknya. Tujuannya yang pertama adalah kita bisa memperoleh ilmu pengetahuan, kemudian kita dapat mengelola bumi ini sebagaimana dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan aturan-aturan yang nantinya secara ilmiah bisa kita rumuskan melalui ilmu fisika. Nah, di sini dikatakan fisika lebih mudah dipahami dalam definisi ilmu yang membongkar bagaimana alam semesta bekerja, mencari tahu bagaimana mulanya alam semesta hingga memprediksi kapan berakhirnya. Oke, prediksi kapan berakhirnya. Ini yang sering isu-isu sekarang ini ya. Misal hari kiamat terjadi kapan dan sebagainya. Sebenarnya orang fisika bisa memprediksinya. Amin. Namun yang perlu digarisbawahi adalah memprediksi. Karena sebagaimana kita tahu, kapan waktu terjadinya adalah Allah yang tahu. Oke, kita kembali lihat saja. Mulai dari kehidupan sehari-hari, sekitar kita, hingga ruang lingkup alam semesta. Tadi saya katakan planet, galaksi, tata surya. Misal di kehidupan sehari-hari kita, tadi kita mengayuh sepeda, kemudian ada buah yang jatuh. Kenapa jatuhnya ke bawah dan sebagainya.
itu selalu ada aturan-aturan fisika di dalamnya. Lalu pertanyaannya bagi kalian, bagaimana sebaiknya kita memulai untuk mempelajari fisika? Nah, ketika kita ingin belajar fisika, karena kalian masuknya dalam ranah pendidikan prodi fisika, maka sudah tentu kalian belajarnya step by step berdasarkan kurikulum atau mata kuliah yang telah disusun oleh prodi. Katakanlah semester 1 kalian mengambil fisika dasar 1. Nanti di semester 2 kalian diwajibkan mengambil fisika dasar 2. Itulah maksud daripada step by step bagaimana kita mulai mempelajari fisika. Nah, sebenarnya kita harus tahu terlebih dahulu daripada peta konsep perjalanan fisika, perjalanan ilmu fisika. Mulai dari classical physics, atau yang biasa disebut fisika klasik. Di sini adalah ranahnya kita mempelajari benda-benda yang makroskopis, yang bisa kita amati secara mata. Jadi misal, di fisika nanti kita mempelajari sebuah mobil melaju dengan kelajuan sekian kilometer per jam dan sebagainya. Jadi bendanya adalah mobil. Artinya di situ kita bisa melihat. Nah, di classical physics ini hukum-hukum tentang gerak didahului oleh Newton ya, merumuskannya. Kemudian kita nanti bisa ke classical mechanics dan seterusnya. Jadi ranahnya adalah kalian nanti fisika dasar 1 bekerja di classical physics. Kemudian seiring perjalanan perkembangan ilmu fisika, banyak ilmuwan yang melakukan eksperimen dan sebagainya. Nah, suatu ketika ada eksperimen yang mana hasilnya ini tidak bisa dijelaskan menggunakan fisika klasik. Makalah muncul yang disebut relativity atau fisika kuantum juga. Jadi setelah ini berkembang nih, fisika klasik berhenti karena di sini ditemukan hasil eksperimen yang tidak bisa dijelaskan dengan fisika klasik. Maka ternyata bisa dijelaskan ketika kita meninjau partikel-partikel kecil. Nah, ini nanti dipelajari dalam fisika kuantum. Atau juga muncul istilah relativity, relativitinya Einstein. Kemudian berkembang lagi seiring perkembangan zaman, timbullah the Age of Ignorance. Kemudian ini masa depan, PR-PR yang menjadi tugas kalian nantinya. Ada banyak misteri alam semesta yang belum terpecahkan. Nah, itu tugas kita sebagai nantinya yang ingin menjadi fisikawan dan sebagainya. Ada dark energy, dark smart matter, dan seterusnya. Nah, sekian banyak perjalanan ilmu fisika di sini. Kalian belajarnya step by step, mulai dari classical physics. Karena nanti akan terbentuk pola bagaimana kalian, perjalanan fisika itu seperti ini. Jadi kalian bisa menarik sesuai perkembangannya, disesuaikan dengan kondisi sekarang. Jadi mulai dari fisika klasik, nanti masuk ke ranah yang mikroskopik dalam fisika kuantum, kemudian kita melibatkan adanya relativity, kemudian ada untuk yang masih sekarang ini sering diteliti banyak fisikawan terkait energi gelap, dark energy atau dark matter, dan seterusnya. Oke, ini tadi ya peta konsep perjalanan ilmu fisika yang intinya banyak misteri yang belum terjawab, atau bisa dikatakan puzzle alam semesta masih belum terpecahkan. Nah, ini tugas siapa? Tugas kita semua. Makanya mengapa Allah menganugerahkan kita otak pikiran untuk menguak fenomena-fenomena atau misteri yang terjadi dalam di bumi. Nah, kita kembali ke pengukuran. Tadi adalah sekilas mengenai pendahuluan mengapa pengukuran menjadi sangat penting dalam ilmu fisika. Kemudian karena kita akan belajar ilmu fisika, nah fisika ini sebenarnya apa? Kemudian tadi Ibu sampaikan untuk lebih mudahnya adalah ilmu yang mempelajari segala alam semesta. Jadi teka-teki, aturan-aturan di alam semesta selalu menggunakan keilmuan fisika. Nah, kita kembali ke pengukuran, bahwa dalam fisika sangat penting untuk kita melakukan suatu pengukuran. Nah, sains dan teknik sangat bergantung pada pengukuran dan perbandingan. Maka diperlukan aturan tentang bagaimana suatu barang diukur dan dibandingkan.
Dan tentunya eksperimen diperlukan untuk meyakinkan dari satuan hasil pengukuran dan perbandingan tersebut. Nah, ini tadi adalah pendahuluan ya, pengantar kita menuju ke materi pertama, yaitu pengukuran. Jadi mengapa pengukuran menjadi sangat penting dalam fisika? Yang pertama tadi, karena dalam fisika terdiri dari banyak besaran, yang besaran itu harus dinyatakan dengan nilai dan satuan, di mana ketika kita ingin mendapatkan nilai dari suatu besaran, kita harus melakukan pengukuran. Oke. Kemudian, dalam dunia sains dan teknik, ini sangat bergantung terhadap pengukuran dan perbandingan. Kemudian, kita harus tahu bagaimana cara suatu barang atau benda ini dapat diukur. Kemudian kita buktikan atau kita yakinkan apakah hasil pengukurannya ini sesuai dengan eksperimen. Maka di sini eksperimen, kemudian sains, teknik ini sangat berkaitan. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pengukuran. Karena nantinya dalam fisika itu selalu dinyatakan dengan besaran. Ketika kita belajar gerak satu dimensi, kita di situ nanti akan tahu perpindahan. Ada yang namanya kecepatan, kelajuan. Nah, yang Ibu sebutkan tadi, kelajuan, kecepatan adalah salah satu atau contoh dari besaran. Nah, orang fisika tidak cukup hanya mengatakan kecepatan tanpa memberi suatu nilai. Maka selalu dikatakan kecepatan sama dengan 20 km per jam. 20 di sini nilai, kilometer per jam adalah satuan. Kemudian, konversi satuan ini juga menjadi sangat penting dalam ilmu fisika karena perlu suatu standar yang diakui secara umum yang dimana kita bisa menggunakannya di berbagai kondisi, meskipun di Indonesia ataupun nanti kita kemana ya, ke luar negeri dan sebagainya. Ketika kita tahu standar pengukurannya akan lebih mudah dalam kita memahami bagaimana atau seberapa besar suatu besaran itu dinyatakan nilainya. Baik, ini untuk part pertama. Jadi pengantar atau pendahuluan terkait bagaimana pengukuran itu menjadi sangat penting dalam fisika. Kemudian kita tadi menyinggung fisika ini sebenarnya apa. Baik, terima kasih. Ibu akhiri untuk part pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.